wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Ulul Azmi, NIM 2105112529, Prodi PGSD C angkatan 2021. Baiklah, di sini kita akan mengenal tumbuhan tingkat rendah, yaitu paku-pakuan. Apa sih paku-pakuan itu? Tumbuhan paku-pakuan disebut juga pakis-pakisan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora adalah sel reproduksi yang dapat berkembang menjadi individu baru tanpa bergabung dengan sel reproduksi lain. Tahukah kamu, tanaman berbasis spora secara evolusi jauh lebih tua dibandingkan dengan tanaman berbasis biji. Uniknya, batang tumbuhan paku terletak di dalam tanah yang disebut rizom. Pada rizom akan muncul akar serabut yang berupa rambut halus dan tangkai daun. Berdasarkan ukuran daun, tumbuhan paku berbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang artinya daun kecil dan hanya memiliki satu urat, dan makrofil yang merupakan daun besar. Deskripsi tumbuhan paku-pakuan menurut Tisopomo tahun 2009 menyatakan bahwa tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang anggotanya telah jelas. Mempunyai kormus yang artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam 3 bagian pokoknya, yaitu akar, karena ini sudah saya potong, yaitu terus batang dan daun. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku-pakuan yang utama adalah spora. Seperti ini contohnya. Titik-titik bintik-bintik yang ada di sini, ini namanya spora. Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu organ vegetatif yang terdiri dari akar, ini karena sudah saya petik, batang, rimpang, dan daun. Organ generatif paku terdiri atas spora, sporangium, antheridium, dan archegonium. Letak sporangium tumbuhan paku pada umumnya berada di bagian bawah, seperti ini, di bawah daun dan membentuk gugusan berwarna coklat atau hitam. Gugus sporangium ini dikenal sebagai sorus. Letak sorus terhadap tulang daun merupakan sifat yang sangat penting dalam klasifikasi tumbuhan paku. Baik, reproduksi tumbuhan paku dilakukan secara vegetatif seksual, yakni dengan menghasilkan tunas, dan generatif seksual, melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Spora tumbuhan paku yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet, dan akan segera membentuk ateridium sebagai penghasil spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Saat spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid dan akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku ini biasanya berada di lingkungan yang memiliki tingkat kelembapan tinggi. Wilayah dengan kondisi lingkungan seperti itu banyak ditemukan di hutan dataran rendah, lereng gunung, serta tepi pantai pada ketinggian kurang lebih 350 meter di atas permukaan laut, serta ada juga paku-paku yang hidup di tumbuhan lain seperti di pohon sawit, pohon kelapa, dan lain-lain. Tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium. Kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transportasi internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transportasi ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Sementara itu, berdasarkan fungsi, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan tropofil yang tidak menghasilkan spora, tetapi berfungsi untuk fotosintesis.
Keunikan tumbuhan paku masih ada lagi. Selain di salju, tumbuhan yang memiliki 12.000 spesies ini dapat hidup di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, dan 350 meter di atas permukaan laut atau di daerah lembab. Bahkan tumbuhan ini dapat mengapung di permukaan air dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut karena xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tidak berbunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tengah. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam jenis paku-pakuan. Jenis paku yang pertama adalah Davylia panticulata. Menurut Burn F. atau Matt X. Cohn. Klasifikasi ilmiah kerajaannya adalah Plantae, divisinya Petirodopita, kelasnya Pteridopsida, ordonya Polypodiales, familinya Davaliaceae. Davaliaceae merupakan salah satu suku anggota tumbuhan paku, Pteridopita, yang tergolong sebagai bangsa paku sejati yang terbesar. Polypodiales, anggota A, anggotanya merupakan paku epifit, dengan ciri khas yang berupa rimpang rizom yang berambut coklat kemerahan merambat di pepohonan dan sori yang berupa kantung di tepi daun. Daun Davylia biasanya dijadikan unsur pendukung dalam karangan bunga. Deskripsinya adalah rimpang menjalar panjang, bersisik lebat, berwarna coklat, entalpinatus tripinativit, daun tersusun berseling, tepi bergerigi, venasi menggarpu, tangkai panjang berwarna hijau sampai coklat. Sorus berada pada marginal daun berbentuk kantung. Habitat epifit pada Elais guiniensis. Ficus benjamina, Manilkara zapota, litofit pada tiang bangunan dan dinding selokan. Terestrial di bawah pohon dan tanah datar. Teman, saya menemukan paku denticulata itu di sekitar halaman rumah saya. Ini dia, bisa dilihat ya. Saya menemukannya di di atas tanah. Dia tumbuh di sekitar atas tanah ini. Ini dia. Kita perdekat. Oke. Baiklah, untuk paku jenis yang kedua adalah paku pedang, seperti ini. Nama ilmiahnya adalah Nephrolepis extracta. Klasifikasi lebih tingginya adalah Nephrolepidaceae, kerajaannya Plantae, tingkatan taksonnya genus, familinya Lomoriopsidaceae, kelasnya Pteriposida. Paku pedang ini memiliki etal atau daun yang tumbuh dengan proses yang khas. Tumbuhan paku yang titik-titik daunnya memanjang, berbentuk seperti pedang, tetapi daunnya sedikit bergerigi, dan memiliki batang yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, seperti ini. Umumnya,
tumbuhan paku dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang daun. Sedangkan organ generatif terdiri atas spora, sporangium, antheridium, dan archegonium. Deskripsi rimpang stolon, Enthalpinatus, susunannya berseling. Jarak antar daun agak rapat, ujung daun runcing, menghadap ke atas, pangkal daun datar dan melebar, venasi daun menggarpu, tangkai berwarna hijau hingga kecoklatan, tebal, sorus bulat berada pada submarginal daun, tanpa indusium. Daun fertil ukurannya lebih kecil dibandingkan daun steril dan jarak antar daun lebih renggang. Nah, untuk habitatnya, terestrial pada tanah datar dan di dalam pot. Ditemukan di Children's Zoo atau PPS dan tempat paristirahatan di seberang pelikan. Tumbuhan liar ataupun ditanam. Nah, kalau saya menemukannya di sekitar halaman rumah saya yang di dekat atas dataran tanah. Seperti itu. Untuk paku pedang atau Nephrotois extata ini saya menemukan juga di sekitar sini halaman rumah saya. Ini dia pakunya. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia bentuknya panjang, ini bisa sampai 2 meter dan agak jarang, dan memiliki spora berbintik-bintik coklat hampir kehitaman. Untuk jenis paku yang ketiga adalah paku sepat. Yang ini bentuk masih mudanya dan ini sudah tua. Nama ilmiahnya Nephrolepis. Klasifikasi lebih tingginya Nephrolepid Asiae. Kerajaannya Plantae. Tingkatan taksonnya adalah genus. Familinya Lomariopsid Asiae. Kelasnya Pteridopsida. Paku sepat atau pakis kelabang adalah tumbuhan paku dan termasuk ke dalam keluarga Lomariopsidaceae. Tumbuhan ini tingginya sekitar 20 sampai 70 cm, tumbuh baik di tempat yang lembab, misalnya di batu-batu berlumut atau batang pohon yang lembab. Tumbuhan ini berasal dari Australia Utara dan Asia, termasuk di Indonesia. Nephrolepis adalah marga sekelompok tumbuhan paku dengan anggota sekitar 40 jenis yang mudah dikenal karena entalnya memanjang. Beberapa anggotanya adalah tanaman hias populer, beberapa lainnya dapat menjadi gulma yang mengganggu produksi dan sanitasi perkebunan. Deskripsinya adalah rimpang stolon, Enthalpinatus dengan sisik berwarna putih kecoklatan, menjuntai, dapat mencapai panjang hingga 2 meter, daun tersusun berseling, tepi bergerigi, ujung runcing, sorus bulat, indusium berbentuk ginjal, berwarna coklat, letak submarginal, daun fertil ukurannya lebih kecil dibandingkan daun steril, dan jarak antar daun lebih jauh. Seperti ini. Lebih jauh. Untuk paku sepat, saya menemukannya juga di sekitar halaman rumah. Dia berada di samping paku pedang. Ini dia bentuknya, sama juga hampir 2 meter, sama dengan paku pedang, cuman paku pedang ini ada sporanya seperti ini. Paku jenis yang keempat adalah rimpang menjalar. Ini nama ilmiahnya adalah paku Adiantum latifolium. Dia ini kerajaannya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Pteridopsida, bersaudara dengan Suplir Adiantum,
dan familinya Pteridaceae atau Adiantaceae. Nah, untuk deskripsinya adalah rimpang menjalar ini atau paku adiantum ini panjang dengan sisik berwarna coklat, ental pinnatus dan bercabang. Anak daun berbentuk trapesium dengan tepi bergerigi, venasi menggarpu, tangkai ramping berwarna hitam. Bagian bawah tangkai dekat dengan akar, seperti ini saya sudah terdapat sisik berwarna coklat. Sorus linear sedikit melengkung, terletak pada tepi anak daun. Nah, untuk habitatnya tersendiri itu tuh dekat pada tanah datar. Celah akar pada kondisi ternaungi ditemukan di kandang primata. Dan kalau saya itu menemukannya di sekitar halaman rumah saya, itu di tanah mendatar juga. Adiantum atau rimpang menjalar, saya menemukannya di sini, bisa kita zoom ya. Ini dia. Saya mencabutnya dari situ. Karena agak jauh ya, susah ya. Terima kasih. Dan paku ini juga tumbuh di atas permukaan tanah. Untuk jenis paku yang kelima adalah suplir. Nama ilmiahnya adalah Adiantum. Nah, seperti ini. Dan fotonya seperti ini. Kerajaannya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Pteriopsida. Suplir Adiantum ini termasuk dalam famili Pteridaceae atau Adiantaceae. Suplir adalah tumbuhan paku populer untuk menghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum. Yang tergolong dalam anak suku Phytarioideae, suku Pteridaceae. Nama suplir merupakan adaptasi dari Sevelur, nama yang diperkenalkan orang Belanda sewaktu masa penjajahan. Nah, sebagaimana paku-pakuan yang lain, ental tumbuh dari rimpang dalam bentuk gulungan ke dalam dan perlahan-lahan. Tangkai ental cenderung berwarna hitam, seperti ini, cenderung berwarna hitam, mengeras ketika dewasa dan mengkilap. Helai daunnya khas berbentuk dari banyak paku-paku karena tidak berbentuk memanjang simetris, tetapi cenderung tidak simetris dengan variasi membulat, segitiga, atau segi empat. Daunnya ini tidak dapat dibasahi air karena di permukaan tertutupi rambut-rambut halus. Spora berada di dalam sporangium. Kumpulan sporangia atau sorus berada di sisi bawah pada bagian tepi daun fertil, agak terlindung oleh lipatan tepi helai daun. Untuk tangkai entalnya khas karena berwarna hitam dan mengkilap, kadang-kadang bersisik halus ketika dewasa. Tanaman ini memperbanyak diri secara generatif dengan spora yang terletak pada bagian tepi sisi bawah daun yang sudah dewasa. Selain itu, perbanyakan vegetatif mungkin dilakukan ketika rimpangnya sudah cukup besar, sehingga bisa dipecah menjadi 2 atau 3 bagian atau stek rimpang. Suplir sendiri saya menemukannya di tanaman rumah saya. Ibu saya menanam suplir ini, bisa kita lihat. Seperti ini dia bentuknya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat mudah diterima dan mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.